tentang kebajikan. Selamat datang di Smika Talks, bikin pinter. Bersama saya Muhammad Aga Maulana Winanto. Nah, bagaimana sih cara kita menjadi siswa yang lebih percaya diri dan apa saja yang bisa kita dapatkan jika kita berorganisasi? Temukan panduan praktis dan sharing pengalaman di Smika Talks, bikin pinter edisi hari ini dengan tema Mari ciptakan generasi yang inovatif, inspiratif, kreatif, dan imajinatif. Bersama tamu kita nih, siapa boleh perkenalan dulu? Kak? Halo, perkenalkan aku Gadisha Aliazara dari kelas 11 MPL 1 mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS SMK Ibu Kartini Semarang tahun periode 2025. Perkenalkan, saya Kevina Tirza Valora dari 10 Boga 2 mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS SMK Ibu Kartini Semarang tahun periode 2025. Oke. Gimana sih dulu sejak kapan sih kalian gabung dalam kepengurusan OSIS ini? Kalau dari aku pribadi ini kedua kalinya sih. Oke. Jadi waktu pertama itu waktu SMP. Cuma waktu SMP itu saya tuh masih kurang puas karena jiwa organisasi itu masih belum keluar gitu kan. Gitu. Karena apa-apa tuh masih ditanggung pembina, kayak misalkan contoh ada event. Terus kita kan juga masih SMP, mungkin masih dipandang remeh mungkin ya. Jadi mungkin belum bisa memberikan tanggung jawab besar antara pembina ke anggota OSIS. Lalu di SMK ini saya mulai belajar banyak, dari mulai event, tanggung jawab, dan lain-lain. Karena di SMK ini cukup mengagetkan bagi saya. Karena 80% itu yang bekerja itu anggota OSIS. Wow, 80%. Ini angka besar ya berarti ya. Sangat menandakan bahwa anggota OSIS ini sangat konsisten dan kerja keras. Kalau kakaknya Kak Keki ini gimana ini? Kalau dari saya sendiri barusan pertama kali di SMK ini. Iya, karena saya dulu mondok ya, jadi beda problem. Oke, mondok berarti ukti enggak ya? Enggak. Oke. Dari masuk OSIS ini apa saja sih, ada nggak plus minusnya jika kita bergabung dalam organisasi khususnya OSIS? Pasti untuk negatif positifnya pasti ada setiap kegiatan. Menurut saya untuk minusnya itu mungkin kita kesulitan untuk bagi waktu antara tugas dan organisasi. Sedangkan untuk poin plusnya mungkin kita bisa menambah banyak teman dari beberapa jurusan karena di SMK kan terdiri 3 jurusan ya kayaknya. Jadi nggak cuma berteman dengan satu jurusan itu aja. Terus juga tanggung jawab, disiplin, mengajarkan banyak bagi saya. Kakak Kikinya gimana? Benar sekali sih jawaban dari Kak Ganesnya tentang membagi waktu. Dimana nanti kalau misalnya kita ada tugas, seperti apa kita akan mengerjakannya, seperti nanti kalau misalnya ada rapat OSIS, jadi kita bisa memanage waktu lebih dalam lagi lah. Dan minusnya tuh nggak banyak sih kalau aku, Kak. Apa itu? Coba boleh diceritain dong? Minusnya tuh kayak sebenarnya senang, tapi kalau misalnya kita sendiri yang ngalamin, pasti kita ngerasa dong. Iya, ada yang kurang sih kan ya. Kayak waktu sama keluarga, waktu sama main sama teman, tapi kan kita sudah mengambil konsekuensi nih. Jadi kita ya udah, kita bisa berjalan lah seiring berjalannya waktu. Ada adaptasi perubahan gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal waktu nih tadi ya, gimana sih cara kalian membagi waktu sebagai pengurus OSIS dan siswa yang pastinya memiliki tugas sekolah yang banyak? Gimana memanage waktu kalian itu gimana ya? Kalau dari aku pribadi, aku membagi waktunya, tugas sekolah saya selesaikan di sekolah. Mungkin bisa dikerjakan waktu istirahat atau mungkin ada waktu luang, mungkin atau gurunya berhalangan hadir. Aku biasanya manfaatin waktunya buat ngerjain tugas atau mungkin jika belum selesai ya saya lanjutkan di rumah. Berarti
full ini, sangat rajin Anda berarti. Sudah tertata ya Kak ya. Semua diselesaikan sekolah soalnya. Berarti pulang tuh nggak membawa beban gitu ya? Iya, benar banget. Jadi pulang tuh langsung istirahat gitu loh pengennya. Kalau misalkan ada tugas dari OSIS yang tiba-tiba mendadak itu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Ya mungkin lebih memprioritaskan OSIS. Oke, berarti skala prioritas itu penting sekali ya. Mengukur mana yang penting dulu dulu kan. Kamu kayaknya? Kalau dari aku untuk membagi antara tugas dan OSIS tuh aku biasanya kalau misalnya ada waktu kosong atau memang lagi senggang banyak banget nih ya Kak, itu aku lebih milih untuk ngerjain dulu, terus nanti kalau misalnya ada sisa waktu walaupun 5 menit kan lumayan ya Kak ya, kan waktu berharga juga. Nah, habis itu sekalian ngerjain yang OSIS itu tadi. Oke. Pasti orang punya sifat dan karakter masing-masing. Nah, karakter yang baik yang harus dimiliki oleh seorang anggota OSIS itu bagaimana sih Kak? Disiplin ya pastinya. Disiplin. Bertanggung jawab. Oh, disiplin berarti nih. Kepemimpinan juga sih yang pertama. Leadershipnya itu harus ada. Leadership itu harus ada karena setiap orang leadershipnya berbeda-beda. Ya, maka dari itu bisa ditingkatkan lewat OSIS ini. Itu harus dimiliki. Karena di OSIS ini menjadikan sarana buat kalian yang ingin lebih pede mungkin. Ya, itu ya tadi ya. Iya. Oke. Selama kalian menjadi anggota pengurus OSIS, apa saja sih yang kalian dapatkan selama ini? Aku lebih bisa ngatur waktu, bagi waktu. Oke. Terus bukan mau meninggikan diri sendiri, tapi alhamdulillah aku mulai bisa bertanggung jawab hal kecil, hal sepele, dan alhamdulillah bisa disiplin juga. Banyak sekali manfaat positifnya selama masuk di OSIS Smika ini, sangat banyak sekali buat aku. Oke. Ya BTW kan Kak Ganes ini sekarang juga ikut FKO teman-teman. Nah, FKO itu apa kira-kira Kak? Jadi itu FKO itu Forum Komunikasi OSIS. Jadi wadah aspirasi OSIS yang mencantumkan seluruh OSIS sekota Semarang. Oke, sangat baik sekali. Malu. Kemudian Kak Keke ini baru ya Kak? Baru banget. Yang didapatkan selama ini tuh apa aja sih Kak? Dapat teman, pastinya seneng dong kalau misalnya dapat teman banyak, dan baru apalagi ya. Terus bisa akrab sama guru-guru karena setiap kita mengajukan event pasti kita akan mengajukan proposal ke guru-guru. Oke. Ya tadi soal waktu itu berarti kalian sering nggak sih quality time gitu? Quality time bagaimana dengan quality time kalian itu? Konsepnya quality time untuk kalian sendiri bagaimana? Biasanya quality time tuh Sabtu Minggu sih Kak. Sabtu Minggu? Iya, dan cuma itu juga ada OSIS ya? Iya, kadang masih dipakai buat OSIS juga. Cuma ya gimana lagi konsekuensi Kak. Iya, quality time-nya bukan untuk masing-masing atau untuk pasangan. Iya. Untuk kebersamaan tapi. Oke, bagaimana sih kalian mengatasi perbedaan pendapat? Maksudnya ada kan ya masalah internal yang terjadi dalam suatu organisasi, itu pasti ada masalah internal yang menyebut itu antara satu sama lain tentang perbedaan pendapat. Nah, bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan pendapat itu antara pengurus? Mungkin kita ambil 2 jawaban terbanyak, lalu kita lakukan rapat lagi, musyawarah lagi, lalu mungkin bisa diambil lewat voting. Oke. Berarti menimbang dulu ya, makanya sebenarnya bukan menyalahkan mana yang salah dan mana yang benar, cuman kita benar sekali, musyawarahkan kembali mana yang harus kita benarkan dulu ya. Oke, Smika Lovers, jangan kemana-mana karena kita akan break sejenak. Halo Smika Lovers yang baru bergabung dengan Smika Talks Bikin Pintar. Smika Lovers,
jangan lupa ya, tanggal 14 Januari 2025 akan dilaksanakan debat calon ketua dan wakil ketua periode 2025. Dan tanggal 17 Januari 2025 akan diadakan pencoblosan wakil ketua dan ketua OSIS periode 2025. Oke, next question nih. Lanjut lagi ya. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian mencalonkan diri untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Aku pribadi pengen membuat wajah baru untuk OSIS SMK Bukati Semarang lebih maju dan lebih berkembang dari tahun periode sebelumnya. Itu sih Kak. Kalau dari aku sendiri nih ya Kak, aku pengen dari OSIS sendiri mempunyai rasa kekeluargaan yang hangat, yang dimana nanti saling memberi motivasi satu sama lain. Walaupun memang kita dari jurusan yang berbeda, tapi kan bisa lah ya untuk memotivasi satu sama lain. Berarti gunanya untuk merangkul ya, ini untuk kebersamaan. Jadi itu salah satu yang menjadi tujuan kalian untuk mencalonkan diri agar merangkul kebersamaan gitu ya. Bener banget sih. By the way, ini nih pertanyaan yang sering diajukan. Kalian ini apakah terpaksa atau secara sukarela menjadi calon ketua dan wakil ketua? Apa alasannya? Dan sukarela sih, karena pengen aja mengajukan diri lah ya. Iya. Keinginan pribadi sih. Keinginan pribadi, benar sekali. Ya. Jadi begitu tanggapan dari paslon 1, mereka tidak ada paksaan ya teman-teman. Oke, yang pasti kalian punya visi nih. Bisa disebutin visi kalian tuh apa guna untuk memajukan tadi ya, merangkul kebersamaan ini tadi. Jadi paslon nomor 1 nih punya visi, yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang inovatif, kreatif dan berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai ketuhanan agar dapat mewujudkan generasi yang lebih unggul dan berintegritas. Dan kalau misinya sendiri ya Kak ada 5. Yang pertama, menegakkan keadilan bagi seluruh siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang suportif, yang dimana nanti di dalam lingkungan sekolah itu akan ada layanan konseling. Dan kalau bisa OSIS itu akan mengadakan acara setiap minggu, setiap bulan ya. Setiap bulan sih. Oke. Dan ada lagi juga. Apa nih kira-kira nih? Keempat mungkin ya. Keempat itu mewujudkan. Tadi berapa? 1, 2, 3. Udah 3 berarti ya? Iya. Sekarang keempat berarti? Keempat, mewujudkan inovatif dan kreativitas siswa dengan mendukung mereka saat mengasah potensi. Wow, sangat mulia sekali. Paslon 1 ini sangat mulia sekali visi-misi mereka nih. Lalu yang terakhir, membentuk wadah aspirasi untuk saran, ide kritik untuk siswa dan untuk OSIS. Mungkin bisa mengubah OSIS jadi lebih baik lagi. Oke. Aspirasi ya berarti kan. Kalian akan membuat itu. Iya. Berapa persen sih kalian tuh benar-benar yakin pada visi misi kalian ini? Let's see. 90 boleh. 90, wow, sangat percaya diri sekali nih. 90%. Wah, kalian berarti sangat yakin, optimis ya berarti. Iya. Kan hal itu. Dan apakah mampu? Bisa. Oke, lihat aja teman-teman. Pastinya dari visi misi tersebut kalian yang pastinya punya proker. Nah, proker yang menurut kalian itu paling wow atau kalian unggulkan gitu ya, itu apa ya? Bisa di-sharing ke teman-teman ini ya. Jadi untuk prokernya itu kita mau nyiptain bank sampah. Jadi kita ngolah sampah, lalu kita daur ulang. Mungkin itu bisa lebih membuat sekolah kita minim sampah plastik. Benar sekali. Iya. Juga membuat lingkungan sekolah itu lebih nyaman, enak dipandang. Iya benar sekali. Terus ada porak juga. Porak? Iya. Apa itu porak? Singkatannya ya? Iya. Apa? Teman-teman tahu nggak porak itu apa? Nah, tadi jelaskan sama Kak Keke ini.
Porak itu pekan olahraga antar kelas. Oh, loh, saya baru tahu nih berarti ini. Berarti nggak up to date orangnya. Update ya. Iya. Dan di samping itu nanti juga diadakan bazar untuk refreshing lah ya kan, biar nggak terlalu mikirkan pelajaran. Iya. Apalagi kan mungkin SMK ini tugasnya lebih berat ya kak ya. Iya. Ya itu bisa menjadi salah satu refreshing dari kita. Iya. Selain mulia, sangat memanusiakan manusia teman-teman ini. Dari proker tersebut, apakah kalian yakinkah akan hal itu, dan bukti konkret yang akan kalian lakukan apa nih kira-kira nih? Konkretnya, misal apakah kalian akan melakukan hal itu di berdua atau bagaimana konkretnya? Ya pasti. Wujudnya? Pasti berdua ya berdua. Oh enggak, semua anggota dong. Harus Semua anggota. Wah, Itu nih benar kali nih. Semua harus terlibat teman-teman. Karena ini bukan hanya menyangkut pribadi, tapi memang secara berorganisasi dan akan meluas ke internal, eksternal juga. Nah, jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang akan kalian ubah dari OSIS SMKI Ibu Kartini? Kira-kira apa nih? Dari aku sendiri ya, Yeah. mungkin beberapa Sekbitnya. Kita akan lebih masukkan orang-orang yang mungkin lebih cocok dengan sekbid. Jadi nggak asal-asalan. Kalau asal-asalan pasti kan terpaksa itu. Nah itu kan bikin males organisasi biasanya. Berarti sebelum jadi ini sudah bisa menganalisa dan memilah-milah datanya dulu di mana sih orang-orang yang harus dimasukkan ke sekbid sini ya, berarti ya untuk selanjutnya gitu kan ya. Dan di atasnya sekbid nanti memang benar-benar kepilih ini ya Pak, mau diadakan sekjen. Sekjen adalah seksi jenderal yang dimana biasanya itu orang itu memiliki rasa tanggung jawabnya besar. Jadi nanti dia menaungi semua sekbid di situ. Yang bisa menyimpulkan lah ya, biar kita juga lebih paham apa yang dimaksud dengan proker dari sekbid-sekbid tersebut. Nah, apakah dari sekjen ini kalian akan membagi dari beberapa kategori sama halnya seperti sekbid itu kan terpisah-pisah ada sekitar berapa? 9 atau 12 itu kan ya. Nah, sekjen itu apakah seperti itu? Enggak, cukup satu berarti. Dia emang jadi senternya gitu kan ya. Atau mungkin bahasa lainnya itu memantau proker sekbid itu berjalan atau enggak. Berarti sama halnya kayak ini ada presiden nih. Presiden ini bawahnya berarti dia posisinya situ. Sebelum menghandle semua menteri-menterinya dia posisinya situ. Jadi biar semua sekbid dan prokernya itu ada target yang dituju setiap bulan. Bisa target Kak. Nah, semisal aja jika ada anggota yang kurang aktif ya dalam semisal hal kecil pun dia juga rasanya malas-malasan lah atau sering mengabaikan, melalaikan. Nah, yang kalian akan lakukan itu seperti apa untuk masalah tersebut? Mungkin dia seperti itu karena belum nyaman sama lingkungan OSIS. Jadi mungkin kita enjoy aja. Setiap rapat mungkin bisa bercanda dulu. Merangkul, intinya sebisa mungkin kita bakal merangkul anggota yang tidak aktif. Apakah ada tanggapan lain dari KKK-nya ini? Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya nggak aktif nih ya Kak, diingetin terus nanti semisal dia memang sudah bisa menerima apa yang kita kasih tahu, mesti kan dia bisa berjalan dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Seperti itu sih. Berarti kunci dari semua ini adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut ya. Oke. Nah, kalau masih saja tetap membandel bagaimana itu kan? Yang akan kalian sudah di titik teratas lah ya, bagaimana gitu ya? Mungkin ketua sama wakil nggak bisa ngatasi ya, mungkin pembina. Mungkin kita akan membagikan pembina. Berarti mungkin sudah benar-benar itu gangguan psikolog berarti. Parah banget ya. Enggak, emang ada psikologis dan biologis ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kalian untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS? Nah, berhubung kalian akan
melakukan kegiatan dalam beberapa bulan sekali gitu kan ya. Nah, cara kalian agar siswa itu mau dirangkul untuk berpartisipasi itu bagaimana dalam suatu kegiatan itu? Buat acara yang lebih menarik, misalkan mungkin ngundang artis ya, mungkin bisa. Amin ya, amin aja. Mungkin itu bisa, karena mungkin kurangnya partisipasi siswa itu karena acaranya kurang menarik kan. Itu aja. Monoton berarti gitu. Iya, sebisa mungkin kita harus mengubah acara tersebut beda dari yang lain. Iya sih, benar banget. Beda dari yang lain. Membuat hal baru lah ya istilahnya. Oke. Iya, benar sih. Dari hal itu, apakah siswa akan terjamin bakal partisipasinya tentang kegiatan OSIS itu? Apakah mau gitu? Berarti ini temanya bukan internal lagi dong, eksternal kan kalau gitu ya, eksternal. Oke. Yakin ya. Yakin. Pasti yakin saya. Pasti ya, pasti. Iya sih, pasti. Optimis. Benar sekali. Ya, oke, tidak terasa kita sudah berbincang cukup lama seputar organisasi bersama tamu kita pada siang hari ini, yaitu Kak Ganes dan Kak Keke. Sebelumnya ada yang mau disampaikan? Ada dong. Apa nih? Silakan. Ojo lali pilih nomor siji orangnya nih. Ya, terima kasih banyak telah mendengarkan podcast kami hari ini. Acara ini tidak akan terwujud tanpa kalian. Terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada kalian telah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan kami. Sampai jumpa lagi di Smika Podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.